Oke, selamat pagi anak-anak semua. Untuk kelas 6. Nah, ini Miss hari ini mau bahas tugas untuk yang sudah dikerjakan di hari Selasa kemarin. Miss minta kalian sambil kita kerjakan sama-sama lewat video ini, disalin di buku tulis dengan cara yang lengkap seperti yang Miss tuliskan pada di layar ini. Ya, jadi mohon dituliskan dengan rapi, dengan yang kemarin sudah dikerjakan, mohon dicek, mohon disamakan jawabannya sambil kalian dipelajari dengan baik. Karena waktu kita untuk ulangan nggak lama lagi. Kalian untuk ujian kelulusan di tanggal 18, ini sudah di tanggal 14, jadi waktunya nggak akan panjang, dipotong dengan kita tidak akan bertemu di liburan mulai tanggal 27, jadi waktunya nggak akan panjang. Mohon dipelajari dengan baik. Kalian yang tahu kalian belum bisa di bagian apa. Jadi kalau yang belum bisa atau bagian aku masih bingung atau misalkan apa, mohon dipelajari dengan baik. Oke? Miss harap semua mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, kita lanjut di nomor 1. Hasil dari 7.598 dikurang 1.637 ditambah 2.083 ditambah 4.716. Berarti yang kita kerjakan adalah bagian 2 depan dulu. 7.598 dikurang 1.637. Kita kurang biasa. 8 kurang ini 1, 9 kurang 3, 6, 15, 5 kurang 6 nggak bisa, pinjam 6, sini jadi 15, 9, 6 kurang 1, 5. Lalu kita kurang lagi dengan 2.893. Nah, 1 kurang 3 nggak bisa, pinjam 5, jadi 11, 11 kurang 3, 8, 5 dikurang 6 nggak bisa, pinjam sini 8, 15 dikurang 9, jadi 6, 8 dikurang 8, 0, 5 kurang 3, 5 kurang 2, 3. Lalu ditambah dengan 4.716. 4, simpan 1, 6 tambah 1 tambah 1, 8. Lalu jadi 7, jadi 7. Jadi jawabannya 7.784. Nomor 1A. Yang nomor 2, hasil pengerjaan dari 64 kali 826 bagi 28. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian. Berarti yang dikerjakan adalah yang perkalian dulu. 826 kali 64. 4, simpan 2. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 10. Simpan 1. 8 dikali 4, 32. Tambah 1, 33. Jangan lupa dikasih titik. Ini masih banyak yang kadang-kadang suka bingung nih kalau perkalian susun bawah. 6 kali 6, 6. Simpan 3. 6 kali 2 tambah 3. 12 tambah 3, 15. Tulis 5, simpan 1. 6 kali 9, 6 kali 8 tambah 1, 49. Tambah 6, 4, 6, 8, 2, 52.864. Lalu dibagi dengan 28. Kita ambil 2 angka. 52 dibagi 28. Yang mendekati adalah 1. 1, 28. Sisanya 4. 4, 2, turunin 8. 28 dikali 9. Coba. 2, simpan 7, 18. 52, nggak bisa. 28 dikali 8. 4, 6, 2. Berarti dia 8. Terus tadi hasilnya 224. Kita kurang 4. Ini sisanya 2. Turunin 6-nya. Nah, yang mendekati 8 lagi. Dikurang 224, 2, 2, 4. Hasilnya 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1.888. Jadi jawabannya C. Oke, yang di nomor 3. Suatu di puncak gunung, dia pada jam 3 pagi, dia adalah suhunya minus 10 derajat.
Pada setelah matahari terbit, energi matahari menaikkan suhu di puncak gunung tersebut. Setiap jam, setiap 1 jam, dia naik 5 derajat Celcius. Nah, dia tanya pada pada pukul 15.00 dia berapa derajat. Kita lihat, awalnya jam 3 sampai jam 15. Berarti dari jam 3 sampai jam 3 pagi sampai jam 3 sore dia berselang selama 12 jam. Nah, awalnya 10 derajat. Nah, karena dia suhunya naik, dia bertambah. Bertambah berapa? Kalau dia 1 jamnya 5 derajat, berarti 12 jamnya berapa? Berarti 12 kali 5. Seperti ini. Jadi min 10 ditambah 12 kali 5, 60. Kamu punya utang 10. Sudah dibayar 60. Berarti sisanya adalah 50 derajat. Karena di sini tidak ada jawabannya, jadi kita jawab sendiri aja 50 derajat. Oke. Bus Harapan Jaya berangkat dari terminal setiap 30 menit. Nah, di sini ada kata setiap dan setiap sekian kali. Nah, bus Pelita Indah berangkat dari terminal setiap 45 menit, bus Barokah setiap 60 menit. Ketiga bus berangkat pada pukul 5.00. Ketiga bus akan berangkat bersama. Nah, kalau seperti ini berarti yang dicari adalah KPK. 30 KPK-nya, faktornya 30 dibagi 2, 15, 15, 3, 5. Lalu ada 45, 45, 3, 15, 3, 5. Kalau 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5. Berarti 30 itu 2 kali 3 kali 5. Kalau 45, 3 pangkat 2 kali 5. Kalau 60 berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. KPK-nya yang diambil pangkat yang sama tapi yang terbesar. Di sini yang sama itu 3. Yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Di sini ada 5 yang kita ambil 5. Tapi 2-nya di sini ada yang 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Berarti hasilnya 9 kali 5 kali 4. Nah, 45 kali 4 hasilnya 180. Ini masih menit. Nah, kalau misalnya 180 menit ini sama dengan berapa jam? Berarti kita bagi dengan 60. Kita coret, nolnya jadi tinggal 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 3 jam. Kalau misalkan dia berangkat pukul 5, berarti 3 jam kemudian adalah pukul 8. Jadi jawabannya B. Harina ingin membuat gelang. Ia membuat manik-manik merah 80 butir, hijau 75, dan biru 50 butir. Harina akan membuat gelang manik-manik tersebut di bagian warna yang sama. Banyak manik-manik setiap gelang adalah, berarti kalau seperti ini yang dicari adalah FPB-nya. Nah, FPB dari 80. 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5. Lalu ada 75. 3, 25, 5 sama 5. Kalau 50, 2, 25, 5 sama 5. Nah, berarti faktor dari 8 faktorisasi primanya 2 pangkat 4 dikali 5. Terus kalau 75, 3 kali 5 pangkat 2. Kalau 50, 2 kali 5 pangkat 2. Nah, berarti FPB-nya kita cari yang ketiganya punya, yaitu angka 5. Dan pilih yang terkecil, berarti FPB-nya adalah 5. Nah, kalau misalkan merah, dia awalnya ada 80 butir, gitu kan. Terus dia akan bisa membuat 5 gelang. Berarti kita bagi 5. Jadi di setiap gelangnya dia terdapat 16 manik-manik. Kalau yang warna hijau
Awalnya ada 75, dia akan dimasukkan ke dalam 5 gelang. Berarti satu gelangnya berisi 15, 16, 15. Terus kalau biru, ini awalnya ada 50, dia akan dibuat 5 gelang. Berarti satu gelangnya isinya 10. Berarti jawabannya D. Kalau kalian misalkan mau disalin atau mau ada yang salah, silakan di pause dulu videonya ya, di pause aja. Nah, nomor 6. KPK dari 85, 90, dan 125 dalam bentuk faktorisasi prima. Mari kita cari. 85 ini dia bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 17. Kalau 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5. Kalau 125, jadi bisa bagi 5, 25, 5, sama 5. Nah, berarti 85 hasilnya 5 kali 17, 92 kali 3 pangkat 2 kali 5, 125, 5 pangkat 3. Berarti KPK-nya adalah, nah karena 2-nya ini cuma 1, kita masukin 2 kali 3 pangkat 2, 5-nya ada 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 3, yang diambil 5 pangkat 3 dikali 7. Ini sama 17, karena di sini ada yang kurang nih. 2 pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Di sini kurang, soalnya ada 17 ya. Jadi jawabannya yang A. Cuman ditambahin aja ada tambahan 17 ya karena dari sini. Oke, itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Akar 2 dari 841. Nah, kamu kalau misalkan dia pangkat 2 harus dihafal 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Nah, terus ada 400, 900, 1600. Nah, kita lihat. Yang hasilnya 1, berarti dia ada 2 pilihan nih. Ya hasil belakangnya 1, 1 pangkat 2 sama 9 pangkat 2. Berarti pilihannya 1 sama 9. Terus 800 itu dia di antara 20 sampai 30, tapi belum nyampe 30, berarti pilihannya 21 atau 29. Nah, kalian nanti coba-coba di antara dua pilihan ini mana yang benar gitu kan. Yang kalian ambil salah satunya aja, entah 21 kali 21 atau 29 kali 29 yang hasilnya 841. Jadi yang kita ambil adalah 29. Nah, kalau akar dari 1225, karena yang hasil 5 cuma di 5, berarti dia pilihannya 5. Kalau 1200 berarti di antara 30 sampai 40, tapi belum nyampe 40. Jadi jawabannya 35. Dia tinggal 29 kali 35. 9 kali 5, 5, simpan 4, 27 tambah 4, 31, 5 kali 2, 10, simpan 1, 3 kali 2 tambah 1, 7. Jadi hasilnya 700, 1015. Ya hasilnya. Oke, yang di nomor 8. Ada 5 kotak berbentuk kubus ditumpuk. 2 kotak berukuran besar, 3 kotak berukuran kecil. Volume besarnya 1728, kecilnya 343 kubik dia seharusnya. Tinggi 5 tumpukan adalah, oke, Miss gambar di sini. Yang kecilnya ada 3, berarti kayak gini.
Nah, yang besarnya ada 2 tumpukan gini. Terus, dia yang volume besarnya, V-nya adalah 1728. Nah, terus berarti dicari akar 3, rumus R itu kan akar 3 dari V. Berarti akar 3 dari 1728 berapa? Kita pisahin dulu. 1, 1. Yang hasilnya 8 itu 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 12. Ini yang besarnya. Yang kecilnya, rusuknya yang besarnya 12. Terus yang kecil ya, volumenya 343. Berarti R-nya adalah akar 3 dari V. Berarti akar 3 dari 343. Hasilnya adalah 7. Nah, di sini yang besarnya tadi 12. Nah, yang kecilnya di sini adalah 7. Jadi totalnya semua berapa? 12 berarti totalnya 12 tambah 12 tambah 7 tambah 7 tambah 7 seperti ini. Misalkan 12 kali 12 tambah 12 24. Terus 7 dikali 3 21. Jadi hasilnya adalah 45 cm. Jadi ini hasilnya. Oke, yang di nomor 9. Urutan dari pecahan 110%, 1/2/3, 1/2/3, 1,68 sama 7/5. 110 ini, persen ini sama dengan 100, 110 dibagi 100. 10,1. Jadi hasilnya 1,1. 1/2/3. Ini kalau misalkan jadi pecahan biasa dikali, terus ditambah. Jadi 5/3. 5/3. 1, nggak bisa, sorry. Ini salah. 1, terus di bawahnya 3, sisanya 2, karena nggak bisa tambahin koma, tambahin 0, 6, 18, sisa 2, 6. Jadi dia hasilnya akan 1,66. Tambahin aja 0. Lalu yang 7/5. 7/5, 1, 5, 20 bagi 5, 4. Berarti hasilnya 1,40. Jadi 1,10, 1,66, 1,68, sama 1,40. Dia minta dari yang terbesar. Berarti yang dari terbesar 1,68, terus 1/2/3, 7/5, sama 110%. Jadi jawabannya D. Oke, yang selanjutnya nomor 10. 8/5 dikurang 90% ditambah 0,45 ditambah 1/2. Nes mau jadiin semua pecahan dulu. 8/5 dikurang 90/100. Oh ya, sorry. Karena dia hasilnya desimal, jadi Miss mau rubah semua ke desimal aja supaya lebih enak. Oke, 8/5. 8 dibagi 5. 1, 5, sisa 3, karena nggak ada tambahin 0. 1, 30 bagi 5, 6. Berarti sini 1,6 dikurang 90/100, 0, tambahin 9. Jadi hasilnya 0,9 ditambah 0,45 dikali 1/2 kali terus ditambah. Jadi pecahan biasanya jadi 2 kali 1 tambah 1. 3/2. 3/2. 1, 2, tambah 0, 10 bagi 2, 5. 1,5. Karena ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, berarti yang dikerjain adalah perkalian dulu. 0,45 dikali 1,5. 5, simpen 2, 20 tambah 2, 22, simpen 2 lagi,
5 kali 0 tambah 2, 2. Terus 5, 4, 0. 5, 7, 6, 0. Nah, di sini ada di belakang koma ada 2 angka, di sini ada 1 angka. Jadi totalnya ada 3. 1, 2, 3, koma. Gitu. Jadi hasilnya 1,6 dikurang 0,9 ditambah 0,675. Kita kurangin dulu. 1,6 dikurang 0,9. 7, dia nggak bisa 0. 0 kurang 0, 0. Jadi 0,7. 0,675. Karena di sini nggak ada angka, kita tambah 0 aja. 5, 7, 3, simpan 1, 1. Jadi hasilnya 1,375 seperti ini. Oke, lanjut nomor 11. 75% dikali 0,8 dibagi 3/5. Karena dia hasil pecahan, kita rubah jadi pecahan semua. 75/100 dikali 8/10 dibagi dibagi 3/5. Terus di sini jadi 75/100 dikali 8/10. Dikerjain dulu yang ininya. Terus jadi 75 dikali 8. 0, simpan 4, 8 kali 7, 56, tambah 4, 60. Berarti 600 per 100 dikali 10. Jadi hasilnya 1000. Nah, ini dibalik. Kalau seperti dibalik jadi 5 per 3. Jadi yang di atas, bawah kali bawah. 600 kali 5. 0, 0, 0, 3. 3000 dibagi 1000 kali 3, ya pasti 3000. Nolnya dicoret 3. Jadi 3 bagi 3, 1. Jadi hasil adalah 1. Seperti ini. Terus yang nomor 12. Nah, kalau ada pangkat 3, kita tulis dulu 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. 6 pangkat 3, 216. 7 pangkat 3, 343. 8 pangkat 3, 512. 9 pangkat 3, 729. 10 pangkat 3, 1000. Nah, kita pisahin dulu. 46 yang mendekati 46, sebelum 46 dia 3. Berarti di sini 3. Yang hasilnya 6 belakangnya di sini adalah 6 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 36. Lalu ditambah pisahin 21, yang sebelum 21 8, berarti 2. Yang hasilnya 2 di sini cuman 8, berarti hasilnya 8. Jadi tinggal 36 tambah 28. 4, 1, 6. Berarti hasilnya 64. Seperti ini. Oke, nomor 13. Ibu membeli 12 1/2. Oke, berarti kita tulis dulu awalnya dia punya 12 1/2. Nah, akan dibungkus dalam kantong plastik yang berukuran 1/4. Nah, dia akan dimasukkan ke kantong plastik kecil gini nih. Satunya 1/4, 1/4, 1/4. Berapa banyak bungkusan? Nah, kalau ditanya berapa banyak bungkusannya, dia setiap bungkusnya ada ukurannya, berarti dia acaranya adalah dibagi. Nah, seperti ini. Ini dikali, ditambah. Jadi 25/2 dibagi 1/4. Jadi 25/2 kali 4/1. Misalkan 25 kali 4. 0, simpan 2, 100. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi yang kantong yang dibutuhkan adalah 50 buah. Seperti ini. Oke, nomor 14. Perbandingan uang Sony dan uang Fami adalah 5/6.
Jika jumlah uang mereka adalah 132, maka banyak uang Sony adalah, diketahui berarti Sony banding Fahri adalah 5/6. Jika jumlah, karena 132 ini merupakan jumlah uang mereka, karena dia jumlah, berarti perbandingannya juga harus dijumlah. Perbandingan dijumlah 5 ditambah 6 hasilnya 11. Karena ditanya uang Sony, berarti perbandingan Sony per jumlah perbandingan dikali jumlah uang. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi perbandingan Sony tadi adalah 5 per jumlah perbandingannya 11 dikali 132.000. Nah, kita mau coba cari nih 132 bagi 11. Bisa nggak? 132 bagi 11. Kita ambil dua angka. 13 bagi 11 mendekati 1. 11, sisanya 2. 22 bagi 11, hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah ini 12.000. Jadi tinggal 12.000 dikali 5. 0, 0, 0. Ini 0, simpan 1, 6. Jadi hasilnya adalah 60.000. Jadi uang Sony adalah 60.000. Yang nomor 15. Budi sedang mengisi bak mandi. Ia menggunakan keran yang debitnya 12 liter per menit. Nah, debitnya 12 liter per menit. Jika ia membuka keran sewaktunya selama 2 jam, maka volumenya adalah, nah kalau misalkan kecepatan, debit, volume, mis, pakai ini. Disarankan hafalkan ini. Jadi rumusnya adalah V, D, W. Jadi kalau misalkan ditanya, yang ditanya adalah volumenya. Kita tutup dulu volumenya, berarti tinggal D sama W, karena ke samping dikali. Jadi rumus volume adalah debit dikali waktu. Nah, kita lihat debitnya di sini adalah menit. Nah, jadi waktunya ini harus kita rubah ke menit. 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 2 jam adalah 120 menit. Jadi tinggal debitnya 12 kali 120. Jadi 12 kali 12 dulu. 4, 2, 2, 1. 144. Ada nolnya 1, tambahin 0. Jadi hasilnya adalah 1.440 liter. Nah, ini jawabannya. Oke, Pak Wisnu nomor 16. Pak Wisnu berangkat ke kantor dengan sepeda motor. Kecepatannya 40 km per jam. Berarti kecepatannya 40 km per jam. Lama perjalanannya berarti lamanya 45 menit. Jarak rumah dari Pak Wisnu ke kantor berarti J. Nah, sama nih pakai segitiga. J, K, W. J-nya kita tutup. Berarti tinggal K sama W karena ke samping dikali. Jadi rumusnya kecepatan dikali waktu. Nah, kita lihat kecepatannya jam. Berarti waktunya ini kita harus rubah ke jam. 1 jam itu 60 menit. Tapi kalau dari menit ke jam berarti per 60. Nah, kayak gini. Terus misalkan mau disederhanain dulu. Jadi masing-masing dibagi 15. Boleh. Jadi misalkan hasilnya 3/4. Boleh. Atau misalkan langsung aja 40 kali 45 per 60. Begini juga boleh. Misalkan mau dicoret nolnya. Jadi tinggal 4 dikali 45. Hasilnya adalah 180. 180 dibagi 6 hasilnya adalah 30. Jadi jaraknya adalah 30 kilometer. Seperti ini. Terus yang nomor selanjutnya. Ibu memiliki taplak meja yang berbentuk persegi. Sisi pertama, jadi taplak pertama sisinya adalah 120 cm. Yang ditanya luas. Taplak kedua sisinya adalah 135. Nah, luasnya berapa? Kalau luas itu adalah sisi kali sisi.
Jadi di sini 120 kali 120, sini 135 kali 135. Ya, ini 12 kali 12, 144 tambah 02. Jadi 14.400. Lalu yang kedua 135 kali 135. 5, simpan 2, 15 tambah 2, 17, simpan 1, 5 kali 1 tambah 1, 6. 3 kali 5, 5, simpan 1, 3 kali 3, 0, 3 kali 3, 9, tambah 1, 0, simpan 1, terus 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. Nah, terus yang 5, 3, 1. 5, 7 tambah 5, 2, simpan 1, 1 tambah 6, 7, tambah 5, 12, simpan 1, 4 tambah 3 tambah 1, 8. Di sini 1. Dia tanya selisih. Berarti dikurang 18.225 dikurang 14.400. 5, 2, 8, karena nggak bisa 7, simpan 1, 17, 3, 0. Jadi hasilnya 3.825. Ini selisih. Oke, yang nomor 18. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ada dua bangunan. Pertama ada persegi. Yang kedua ada 4 bangun setengah lingkaran. Karena ditanya luas bangunan, berarti kita cari luasnya. Persegi itu S kali S. Di sini S-nya adalah 14. Nah, 14 kali 14, hasilnya 196 cm persegi. Lalu setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran, kalau luas lingkaran adalah pi dikali R dikali R. Karena dia bentuknya setengah, jadi dikali 1/2. Karena dia ada bentuknya ada setengah lingkarannya ada 4, nanti kita kalikan dengan 4. Nah, kalau misalkan kamu lihat sini, Miss pecah keluarin. Di sini yang 14. 14 ini apa? Bukan jari-jari, tapi dia meter. Nah, berarti jari-jarinya adalah D dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, berarti luasnya, karena dia 7, pakai 22/7, dikali 7, dikali 7, dikali setengah. Nanti hasilnya baru dikali 4. Misalkan kami coret sini. Jadi tinggal 22 kali 7 dikali 1/2. Ini coret lagi. 11. Jadi tinggal 11 kali 7 dikali 4-nya kita masukin dikali 4. Jadi 77 kali 4. 8, 2, 30. 308. Karena dia gabungan, berarti tinggal kita tambah. 196 tambah 308. 4, simpan 1, 0, simpan 1, 5. Jadi jawabannya 504 cm persegi. Kadang ada jawabannya, kayak kita tulis saya sendiri. 504 cm persegi. Oke, yang nomor 19. Pak Anas memiliki perkarangan berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang seperti ini. Panjang dan lebar ya berturut-turut 85 dan 55. Di sekelilingnya ada kata kunci nih, keliling, ditanami pohon. Dia jarak satu pohon dengan pohon yang lain di sini adalah 5 meter. Nah, karena ada kata keliling, berarti yang dicari adalah kelilingnya. Keliling perseginya kita cari dulu, rumusnya 2 kali P tambah L. Atau kalau nggak mau ditambah semua juga boleh. 85 tambah 55 tambah 55. Kalau misalkan rupa rumusnya. 2 dikali 85 tambah 55. Jadi 2 dikali, ini hasilnya 140. Hasilnya 280. Ini masih keliling. Karena dia ditanami pohon yang jaraknya 5 meter, berarti kita harus dibagi 5.
5, 25, 36. Jadi banyak pohonnya adalah 56 pohon. Kalau dia intinya ada yang ditanami atau ada yang berjarak sekian dari kelilingnya, itu dia tinggal dibagi. Seperti itu. Oke, nomor 20. Anton sedang membuat mainan dari spin wheel. Kayu triplek mainan tersebut berbentuk lingkaran yang diameternya 56. 56. Kelilingnya berapa? Keliling itu sama dengan pi dikali D. Di sini bilang diameternya 56. Berarti 22/7 dikali 56. Nah, ini dicoret jadi 8. Jadi tinggal 22 kali 8. Hasilnya adalah 176. Seperti ini. Oke, nomor 21. Luas permukaan bangun tersebut. Nah, ini adalah balok. Luas permukaannya rumusnya 2 kali P kali L, 2 kali P kali T, 2 kali L kali T. Nanti semuanya hasilnya dijumlah. Nah, sini P-nya, sini L-nya, sini T-nya. Berarti yang pertama 2 kali P kali L. Berarti 2 kali 2, 4 kali 5. Di sini hasilnya 2 kali 2, 4 kali 5, 120. Hasilnya 240. Terus 2 kali P-nya 24, tingginya 10. Berarti 2 kali, di sini mis kali dulu, 40, 240. Jadi hasilnya 480. Terus 2 kali L-nya 5 dikali tingginya 10. Jadi 2 dikali 50. Hasilnya 100. Tinggal ditambah 0, 2, simpan 1. 2 tambah 4, 6, tambah 1, 7, tambah 1, 8. Jadi hasilnya 280 cm persegi. Seperti ini. Oke, yang nomor 22. Di sini luas permukaan. Nah, karena di sini luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 kali pi kali R dikali R ditambah T. Di sini 28 ini adalah dari ujung ke ujung, berarti 28 ini adalah diameternya. Berarti jari-jarinya 28 dibagi 2, hasilnya 14 cm. Jadi 2 kali 22/7 kali 14 kali 14, tingginya adalah 42. Seperti ini. Kita coret di sini 2. Jadi 22 kali 2 kali 2, mis langsung aja 4 dikali ini tambah 5, 6. Jadi 88 dikali 56. 8 simpan 4, 8 kali 6 48 tambah 4 52, 8 kali 5 0, simpan 4, 8 kali 5 40 tambah 4 44. 8 2 9 4. Jadi hasilnya 4928 cm persegi. Jadi ini hasil. Nah, kalau seperti ini dihafalkan rumus ini nih, luas permukaan tabung. Oke, nomor 23. Sebuah usaha fotokopi memiliki persediaan sebanyak 5 rim. 75 lembar. Satu rim ini adalah 500 lembar. Jadi kalau 5 rim berarti 5 kali 500, nanti hasilnya ditambah 75. Jadi 2500 ditambah 75. Jadi hasilnya 2575. Untuk digunakan fotokopi sisa ujian tersisanya 138. Banyak kertas yang digunakan adalah karena sisanya cuma 138, berarti kita kurang. Nggak bisa, 6, 15 kurang 8, 7, 6 kurang 3, 3, 5 kurang 4, 1, 2. Berarti yang digunakan adalah 2437. Oke, nomor 24.
Andi mempunyai botol berisi 0,9 liter air. Air tersebut ke dalam gelas sebanyak 450 cc. Nah, di sini 1 cm per kubik itu sama dengan 1 cc juga sama dengan 1 mili. Jadi mau cc, mau cm, atau mau mili dia sama artinya. Nah, terus dia menuangkan, berarti menuangkan berkurang 450 cc. Kemudian Andi minum air tersebut hingga tersisa 125. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal kurang dari liter ke sentimeter. Berarti dia 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Nah, berarti 0,9 kita kali dengan 1000 dikurang 450 dikurang 125. 0,9123. Karena dia dikali, nolnya geser ke belakang. Sebanyak berapa? 1000, nolnya ada 3. Berarti bergeser sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 900. 900 dikurang 100, 450 dikurang 125. 0, 8, 10, 5, 4 dikurang 125. 5, 4, 2, 3. Jadi yang dia minum adalah sebanyak 325 mililiter. Seperti ini cara. Oke, nomor 25. Agung mempunyai kawat sepanjang 5 meter. Berarti dia kawatnya awalnya 5 meter. Untuk membuat kerangka kandang jangkrik, dia berbentuk persegi. Yang sisinya adalah satunya 35 cm. Nah, kalau kerangka berarti kan cuma batang ini doang kan, tidak ada tengahnya. Berarti yang dicari adalah keliling. Jadi untuk membuat satu kandang, dia butuh berapa sentimeter nih? Kelilingnya S kali 4. Berarti 35 dikali 4. Hasil adalah 140. Jadi satu kandangnya 140. Nah, kalau dia awalnya punya 5 meter, jika satu kandangnya 140, dia bisa buat berapa kandang dan sisanya berapa? Nah, berarti 5 meter, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau 5 meter, 5 dikali 100. Hasilnya adalah 500. Nah, 500 ini kita mau bagi 140. Nah, bisa jadi berapa? Sisanya berapa? 500 kali 140. 140 dikali 3. 0, 2, 4. Kalau kali 4, 560. Berarti kita ambil 3. 420. Sisanya adalah 80. Ini 4, ini 10. Nah, jadi dia bisa membuat 3 kandang, sisanya 80 cm. Nah, ini sisanya. Sisanya adalah 80 cm. Seperti itu. Oke, nomor 26. Seorang pedagang membeli aksesoris 3 gros. Nah, 1 gros itu 12 lusin. Berarti berapa buah? 12, 1 lusinnya itu 12 buah. Berarti 12 kali 12. Hasilnya adalah 144 buah. Dia awalnya punya 3 gros. Berarti 144 dikali 3. 2, simpan 1, 3, simpan 1, 4. Berarti awalnya dia punya 432 buah. Dia membeli lagi sebanyak 5 lusin. Berarti 1 lusinnya adalah 12. Berarti 5 dikali 12. 432 ditambah 60. Jadi hasilnya 492. Hasil panen Pak Mardiono diangkut menggunakan 3 truk gerobak. Setiap truk membuat 12 kuintal padi. Nah, berarti 3 truk kali 12. Berarti totalnya adalah 36 kuintal.
Sebanyak 700 kuintal menggunakan gerobak. Jumlah hasil panen adalah sekian ton. Oke, berarti ditambah 700 kilogram. Oke, Miss, lebih enak semua dirubah ke kilo dulu, nanti ke kilo baru ke tonnya. 1 ton itu adalah 10 kuintal, kalau mau tahu. 1 ton itu hasilnya adalah 1000 kilogram. 1 kuintal itu hasilnya adalah 100 kilogram. Gitu. Jadi kalau misalkan 36 kuintal mau sama dengan berapa ton ya silakan aja. Misalkan berarti 1 ton itu 10 kuintal. Berarti kalau ada 36 dibagi 10 ditambah ditambah 1 ton itu 1000 kilogram. Berarti kalau ada 700 dibagi 1000 sama dengan berapa ton. Terus jadi tinggal dibagi 36 bagi 10. 36, sama 06. Berarti hasilnya 3,6 ton ditambah 700 dibagi 1000. 0,7000 bagi 1000, 7. 0,7 ton. Jadi kalau misalkan dijumlahkan 3,6 tambah 0,7. 3, 1, 4. 4,3 ton. Ini hasilnya. Oke, nomor 28. Nando ingin membuat layang-layang. Panjang diagonalnya 35 dan 42. Luas layang-layang adalah, berarti diketahui D1-nya 35 cm, D2-nya 42 cm. Luasnya berapa? Luasnya adalah setengah kali D1 kali D2 atau D1 kali D2 bagi 2 boleh. 1/2 kali 35 kali 42. Nah, setengahnya bisa dicoret sama 42 jadi 21. Jadi 35 dikali 21. 5, 3, 0, 7. Berarti hasilnya 735. Seperti ini. Oke, sebuah lingkaran mempunyai keliling 176. K-nya 176 cm. Luas lingkarannya adalah, yang ditanya luas. Berarti karena diketahui keliling, kita cari dulu jari-jari atau diameternya. Nah, rumus dari K sama dengan Pi dikali D. Seperti ini kan. Nah, kalau untuk mencari D adalah K dibagi Pi. Nah, jadi D-nya sama dengan K-nya 176, Pi-nya kita pakai 22/7. Jadi D-nya sama dengan 176 dikali 7/22. Ini bisa kita coret, hasilnya 8. Jadi tinggal 8 dikali 7, D-nya adalah 56 cm. Kalau D-nya 56, berarti R-nya adalah 28 cm. Jadi tinggal luas sama dengan Pi dikali R dikali R. Jadi 22/7 kali 28 kali 28. Di sini coret, jadi 4, jadi tinggal 88 dikali 28. 4 dikali 22. 4, 6, 64 tambah 6, 70. 6, simpan 1, 7, 1. 4, 6, 4, 2. Jadi hasilnya 2464. Oke. Nomor 30. Sebuah balok mempunyai panjang 25, lebar 15, tinggi 10. Berarti luas permukaannya berapa? Berarti
LP sama dengan 2 kali P kali L. 2 kali P-nya 25 kali 10. Jadi 50 kali 10 hasilnya adalah 500. Terus 2 kali P kali T. Berarti 2 kali 25 kali 10. Sorry. Ini kali 15. 50 kali 15 hasilnya 750. Nah, kalau ini berarti 50 kali 10 500. Terus 2 kali L kali T. Berarti 2 kali lebarnya 15, tingginya 10. 2 kali 15, 30. 30 dikali 10, 300. Nah, totalnya 0, 5, 7 tambah 5, 12 tambah 5 tambah 3, 15. Berarti 1550. Ini jawabannya. Oke. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Ukuran 125 kali 75. Jika mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 kali, maka jarak yang ditempuh adalah dia mengelilingi, berarti yang dicari kelilingnya. 175, ini ya 75. Berarti K-nya sama dengan 2 kali P tambah L. 2 kali 125 tambah 75. 2 kali ini tambah ini 200. Berarti dia kelilingnya 400 meter. Terus karena dia 5 kali, jadi dia dikali 5. Jadi hasilnya adalah 2000 meter. Oke, ini nggak ada jawabannya nih. Harusnya jawabannya 2000 meter. Oke, sebuah celengan berbentuk tabung. Celengan berbentuk tabung. Nah, terus dia bilang dia diameternya 10. Tingginya 25, luas permukaannya berapa? Nah, kalau dia diameternya 10, berarti R-nya sama dengan 5 cm. Tadi LP sama dengan 2 kali Pi kali R ditambah T. Berarti 2 dikali kanan dia 5, 3,14 dikali 5 dikali 5 tambah 25. Terus 3,14 dikali 2, 826. Terus dia dikali 5, komanya 2 sini. 0, 4, 4, 1, 3, 1. Ada 0-nya 2. 31,4. Nah, tinggal ini kan sampai sini 31,4. 31,4 dikali 30. 2, simpan 1, 4, 9, 0. Ada 2. Berarti jadi hasilnya adalah 942. Seperti ini. Oke, yang nomor 33. Jarak desa Juwet dan desa Bambu Jambu adalah 160. Berarti J-nya 160 kilometer. Paman ingin mengendarai mobil dari desa Juwet dari pukul 7 sampai desa Jambu pukul 9.30. Berarti waktunya 09.30 dikurang 7. Jadi dia memakan waktu 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Kecepatan rata-ratanya. Nah, JKW. K-nya ditutup, berarti tinggal J dibagi W. Jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya tadi 160,
dibagi 2,5 ini jadi pecahan biasa dikali ditambah. Jadi 5/2 dibagi 5/2. Nah, kalau seperti ini bisa dibalik nih. Dikali 2/5. Jadi 320 dibagi 5. Hasilnya adalah 64. Jadi kecepatannya 64 km per jam. Oke. Terus nomor 34. Di belakang rumah kakek terdapat sebidang tanah. 30%-nya ditanami bayam. 2/5-nya sawi. 0,25 kolam ikan. Oke. Terus ditanya perbandingannya gimana? Nah, kalau seperti ini, dia bisa kita pakai perbandingan karena kan dia tanya yang mana lebih besar lebih kecil. Kalau misalkan mau dijadi persen semua boleh, atau mau dijadi desimal boleh, atau mau jadi apa? Mau jadi pecahan juga boleh. Nah, tapi di sini Miss lebih enak jadi desimal. 30% ini berarti 30/100. Kita coret jadi hasilnya 0,3. 2/5 ini 0,4. Ini 0 semua. Jadi 0,3, 0,4 sama 0,25. Oke, kita lihat pernyataannya. Bagian lahan yang paling sempit adalah sawi. Tidak, karena 0,4 ini yang paling besar. Berarti yang A salah. Bagian lahan yang B, bagian lahan yang ditanami sawi tadi 0,4. Lebih sempit dibanding yang digunakan kolam ikan. Tidak, karena dia seharusnya lebih besar, bukan lebih luas, bukan lebih sempit. Yang C, bagian tanami bayam 0,3 lebih sempit daripada yang tanami sawi. Oke, betul karena bayamnya lebih kecil. Bagian lahan yang paling luas adalah membuat kolam ikan. Tidak, yang paling luas adalah seharusnya sawi. Jadi jawabannya yang C. Ini dia pakai perbandingan pecahan. Jadi dirubah dulu ke desimal untuk ditentukan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Oke, 35. Dino di tempat les 1 jam yang lalu. Rafa tiba sampai di tempat les 20 menit setelah Dino. Rafa sampai di tempat les sekian detik yang lalu. Oke, Dino 1 jam yang lalu. Rafa sampai tempat les 20 menit setelah Dino. Berarti selisih antara Dino sama Rafa berapa? Berarti 1 jam setelah Dino, berarti lebih telat kan? 20 menit. Nah, kita hitung selisihnya dulu. Berarti 1 jam ini 60 menit. 60 dikurang 20, 40 menit. Nah, 40 menit ini sama dengan berapa detik? Nah, berarti dikali 60. Jadi hasilnya adalah 2.400 detik. Seperti ini. Dia tidak ada jawabannya. Oke, yang nomor 36. Oke, berarti kita pakai titik koordinat. Titik koordinatnya seperti ini. Nah, berarti kalau titik koordinat kan ada X sama Y. Nah, jadi yang di depan ini nilai X, yang di belakang ini nilai Y. X itu di mana? X itu yang horizontal, sedangkan Y itu yang vertikal ke atas. Nah, 1,1 berarti X-nya di 1, X-nya 1 di sini. Min 1, dia ada di bawah sini. Jadi 1 di sini, Y-nya min 1 di sini. Berarti titik A-nya di sini nih. Terus yang B-nya 1,3. Berarti satunya di sini, 3-nya di sini. Seperti ini. Ini titik B. Lalu
D-nya 5,-1. 5-nya di sini, min 1-nya di sini. Berarti ini titik D. Nah, titik C-nya supaya jadi persegi panjang adalah berarti dia harus di sini dan di sini supaya dia bentuknya persegi panjang. Kalau misalkan kita hubungin dia seperti ini. Oh, jangan deh. Nah, jadi titik C-nya ini harus di 5,3. Seperti itu. Jadi kalau misalkan titik koordinat, yang penting X, Y-nya jangan kebalik posisinya. Ya, kalau X-nya itu yang mendatar, yang horizontal, Y-nya itu yang vertikal seperti ini. Oke, lanjut nomor 37. Oke, dia dikasih titik, kita disuruh tebak dia jadi bangun apa. Oke, yang pertama A-nya itu 4,3, berarti X-nya di 4, Y-nya di 3. X-nya di sini 4, Y-nya di sini 3. Nah, terus B-nya di 6,1. 6 di sini, 1 di sini. C-nya di 4,-4. Min 4-nya di sini. Oh, sorry, min 4-nya X ya. Berarti Y-nya di 4, X-nya di 4, Y-nya di min 4. D-nya di 2,1, berarti X-nya di 2, Y-nya di 1. Oke, kita hubungin titik-titiknya. Ya, kalau misalnya kita hubungi jadi ini, namanya adalah layang-layang. Nah, dia awas ketukar nih belah ketupat sama layang-layang. Kalau belah ketupat dia semua sisinya sama panjang. Tapi di sini layang-layang bawahnya yang lebih panjang. Jadi namanya adalah layang-layang. Oke, rata-rata menjual setiap hari sebanyak. Berarti kalau rata-rata dia diapain? Dijumlahkan. Berarti untuk mencari rata-rata, jumlah nilai bagi banyak data. Berarti 15 tambah 18, 33 tambah 20, 53 tambah 22, 75 tambah 17, 92 tambah 10, 102 tambah 15, 117 tambah 17, 134 tambah 14, 148 tambah 12, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total nilainya tadi 160 dibagi banyak datanya 10. Berarti hasil rata-ratanya adalah 16. 160 dibagi 10. Nah, misalkan nolnya kita coret, jadi tinggal 16 bagi 1, 16. Oke, banyak sumbu simetri. Nah, kalau banyak sumbu simetri, berarti kita pisahkan. Sini bisa jadi 1 lipat 1, sini bisa jadi lipat 2. Terus di sini ada 3, dan di sini ada 4. Misalkan kalau kalian bingung, karena kalian lagi di rumah, boleh dicoba aja kertas gunting kayak gini, terus dilipat ada berapa.
Sumbu simetrinya bisa dilipat dengan sama rata berapa banyak. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, nomor 40. Modus dari data di atas adalah modus berarti yang memiliki jumlah paling banyak. Nah, karena di sini ada pilihan 29, 30, 33, sama 36. Kita coba hitung masing-masing. 29, 1, 2, 3, 4, 5. 30, 1, 2, 3, 4. 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini udah salah nih 2 nih. B sama D enggak. Yang 36. 1, 2, 3, 3. Berarti jawabannya adalah 33. Oke, nomor 1. Pak Didik mempunyai 7,5 kodi. 7, 1/2 kodi. Dan 3 lembar kain batik. Nah, dia sudah terjual sebanyak 3, 1/4 dan 6 lembar. Berapa lembar sisa kainnya? Nah, kalau misalkan 1 kodi itu adalah 20 lembar. 20 buah. Berarti kalau 7,5, 7, 1/2, berarti kita kali dulu. 14 tambah 1, 15. 15/2 dikali 20. Coret 1, 10. 150. Berarti 150 ditambah 3 hasilnya. Terus dikurang 3, 1/4. Kali tambah. Jadi 13/4 dikali 20. Sini 1, sini 5. Jadi 65. 65 tambah 6. 65 tambah 6. Jadi 153 dikurang 71. Jadi hasilnya 82 buah atau 82 lembar. Jadi yang sudah banyak terjual adalah 82 lembar. Oke, ini nomor 2. Pak Herman memiliki gudang sembako. Dalam gudangnya terdapat 2,5 ton, terus ada 3 kuintal, ditambah 675. Berapa kilogram? Yang ditanya adalah kilogram. Tadi 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. Berarti 2,25 ton dikali, kita supaya jadi kilo dikali 1000. 0 tambah 3. 1, 2, 3. 0 komanya digeser 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 2250 ditambah 3 1 kuintalnya 100, berarti 3 itu 300 ditambah 675. Nah, 5, 12, simpan 1, 2, 2 tambah 1, 3, tambah 3, 6, tambah 6, 12, simpan 1, 3. Jadi hasil semuanya adalah 3.225 kilogram. Seperti ini. Oke. Andi membeli 1 gros pensil, 8 bulsin buku tulis, dan 60 penghapus. Banyak bagian penghapus dari keseluruhan alat tulisan di Andi adalah, berarti yang paling sederhana. Kita harus cari dulu jumlah seluruhnya supaya mengetahui berapa bagiannya. Tadi ada 1 gros ditambah 8 lusin ditambah 60. 1 gros tadi 12 lusin
atau sama dengan 144 buah. Satu lusinnya 12 buah. Berarti 144 tambah 12 kali 12 kali 8, 96 tambah 60. 4 tambah 6, 0, simpan 1, 4 tambah 9, 13, tambah 1, tambah 8, 21, tambah 1, 22, simpan 2, 2 tambah 1, 3. Sorry. Ini 18, 13, 22, sorry. 320. Jadi total keseluruhan 320. Dia tanya bagian penghapus dari keseluruhan. Berarti banyak caranya, perbagiannya banyak penghapus per jumlah seluruhnya. Banyak penghapus tadi 60 per 320. Miss mau sama-sama dibagi 10. Nah, jadi 6 per 32. Terus 6 per 32 ini dibagi 2 lagi. Hasilnya 3 per 16. Jadi jawaban sederhananya, jadi penghapus adalah 3 per 16 bagian. Seperti ini. Oke, nomor 4. Lantai berbentuk persegi panjang, sisinya 4. Lalu, lantai tersebut akan dipasangi dengan keramik yang panjang sisinya 20 cm. Oke, berarti dia punya lantai panjang sisinya 4 meter. Akan dipasangi keramik 20 cm kali 20 cm. Nah, banyak keramik yang dibutuhkan berapa? Berarti kita cari dulu luas lantainya. Berarti 4 meter kali 4 meter. Hasilnya 16 meter persegi. 16 meter ini kita mau jadikan cm persegi. Berarti dikali 10.000. Karena dia turun 2. Jadi hasilnya 160.000 cm persegi. Ya, 160. Oke, terus luas keramik adalah 20 cm kali 20 cm. Berarti artinya 400 cm persegi. Banyak keramik. Berarti 160.000 dibagi 400. Nah, jadi totalnya 1.600 dibagi 4. Jadi banyak keramiknya adalah 400 buah. Seperti ini. Oke. Nomor 5. Ibu membeli 5 liter minyak goreng. Sebanyak 75% diberikan kepada bibi. Berapa liter sisa goreng ibu sekarang? Kayak berarti dia awalnya punya 5 liter. Sebanyak 75% diberikan. Berarti kita cari dulu yang diberikan kepada bibi berapa? Berarti 75% dari 5 liter. Berarti 75% kita mau jadi per 100 dikali 5. Jadinya 75 kali 5 dibagi 100. Jadi 375 dibagi 100. 375, tambah 0, 7, 750 karena masih bisa tambah 0, berarti 3,75. Berarti yang diberikan bibi adalah sebanyak 3,75 liter. Yang ditanya sisa. Yang minyak ibu goreng ibu sekarang, sisa minyak goreng. Awalnya ada 5 liter. Terus diberikan kepada bibi 3,75 liter. Berarti 5,00 kurang 3,75. 5, 9, 2,
Ini coret 1. Berarti sisanya sekarang adalah 1,25 liter. Jadi harus cari dulu banyak yang diberikannya, lalu sisanya berapa? Sisa dari awal. Nomor 6. Sebuah konveksi mendapatkan 15 kodi kemeja. Setiap satu kemeja membutuhkan 10 baju. Berapa lusin yang dibutuhkan? Oke, berarti awalnya ada 15 kodi. Satu buahnya, berarti kita cari dulu. Satu kodinya 20 buah. Berarti dia totalnya adalah 300 baju. Nah, satu bajunya dia butuhnya 10. Satu kemeja dia butuh 10 kancing. Berarti kalau 300 baju, dia butuhnya 300 buah kancing. Satu buah. Terus berapa banyak lusin kancing yang dibutuhkan? Satu lusinnya 12, berarti dibagi 12. Berarti 3.000 dibagi 12. Kita ambil 24, sisanya 60. 60 bagi ini 5, masih ada 60, masih ada 0, turunin 1, 0, 0. Berarti dia sebagai dibutuhkannya adalah 250 lusin kancing. Satu kodi 20 buah. Satu lusin 12 buah. Jadi kalau misalkan ditanya dari buah ke kodi, dia harus dibagi 12. Kalau dari kodi ke buah, dia dikali 12. Seperti itu. Oke, nomor 7. Perbandingan uang Tina dan Lala adalah 5:3. Selisih uang mereka. Karena ada selisihnya uang mereka 65, berarti karena selisih perbandingan dikurang. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Tentukan uang mereka masing-masing. Nah, Tina. Berarti perbandingan Tina per selisih perbandingan dikali selisih uang. Nah, berarti perbandingan Tina 2 per selisih, perbandingan Tina tadi 5, selisihnya 2 dikali 65.000. Berarti 5 kali 65.000 dibagi 2. Miss mau 65 kali 5-nya dulu aja. Nolnya nanti dulu. 5, 2, 325. 325 dibagi 2. 1, 2, 12, 6, 12, 5, 2, 2 kali 2, 4, kurang 1, karena nggak bisa kalian tambahin koma, 0, 5. Jadi sisanya adalah 162.500. Jadi uang Tina adalah 162.500. Lalu uang Lala. Lala tadi 3, berarti 3 per 2 dikali 65.000. Berarti 3 kali 65.000 dibagi 2. 5, simpan 1, 195. 195 kita bagi 2. 9, 18, 15, 7, kali 2, 14, 10,5. Jadi hasilnya 97.500. Nah, ini uang mereka masing-masing. Uang Tina 162.500, uang Lala 97.500. Oke. Di desa terdapat 375 ekor ternak. Berikut banyak data hewan yang piaraan di desa Sawo Jajar. Ayam ternak sebanyak 125, 100 kambing. Oke, berarti
masing-masing, berarti kita tulis dulu ayam 125, terus bebek 100, kambing 75, sapi 50, kerbau 25. Nah, dia dibentuk diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran berarti cara menghitung dari biasa ke diagram lingkaran dia ada rumusnya, yaitu persen. Mau kita tahu berapa nih persennya nih? Dia rumusnya adalah eh, banyak hewan, misalkan karena di sini hewan, terus dikali jumlah seluruhnya, dikali 100%. Nah, kita mau tahu nih masing-masing dia berapa persen. Nah, di sini dia total seluruhnya ada 375. Berarti kalau ayamnya 125. Terus total semuanya 375 dikali 100. Nah, kayak gini. Terus Miss mau sama-sama supaya lebih gampang, Miss bagi 5. Di sini 20 bagi 5 jadi 75. Oh, bagi 25 bisa. Jadi 4, 375 dibagi 25. 1, 25, 125, 5. Berarti 15. Nah, jadi tinggal 125 kali 4 dibagi 15. Ini kali ini 0, 0, 500. 500 dibagi 15. 3, 45, 53. Jadi hasilnya 33,3%. Terus yang kedua bebek. 100 per 375 dikali 100. Coret jadi 4, coret jadi 15. Jadi 100 kali 4 bagi 125. Sorry, dibagi 15. 2, 30, 10, 100 yang mendekati 6, 90, 100. Berarti hasilnya adalah 26,6. Ini angkanya nggak bagus nih, kurang ini. Kambing. 75 per 375 kali 100. Jadi 4, sini jadi 15. Jadi 75 kali 4 bagi 15. Jadi 300 bagi 15 sama dengan 20%. Terus sapi 50 per 375 kali 100 sama dengan 500 kali 4 bagi 15. 200 bagi 15.
1, 15, 50, 3, 45, 53. Jadi 13,3%. Terus kerbau 25 per 375 dikali 4. Dikali 100. Coret 4, coret 15. Berarti 25 kali 4 dibagi 15 sama dengan 100 bagi 15. 6,6%. Oke, kita masukkan diagram lingkarannya. Ayam 33,3%. Berarti kalau misalkan segini 25, 33 dia lebih gede dikit. Nah, ini adalah ayam. Terus bebek 26. Kalau segini 50 berarti setengahnya. 26 agak lebih dikit. Terus kambing 20%. Terus sisanya tinggal kerbau sama sapi. Sorry, sapi sama kerbau. Nah, ini kerbau, ini sapi. Jadi diagram lingkarannya dia bentuknya seperti ini. Jadi nggak usah terlalu tepat banget, tapi kira-kira aja gitu. Tadi ayamnya 33,3%, bebeknya 26,6%, terus sapi kambingnya 20%, kerbaunya 13,3%, sapinya 6,6%. Jadi seperti itu. Oke. Di toko alat tulis terdapat 5 gros pensil. Sebanyak 4/5-nya dibeli Pak Hudi. Berapa buah pensil yang dibeli Pak Hudi? Oke, 5 gros. Tadi 1 gros itu 12. Berarti 1 gros itu 144. Nah, berarti 144 dikali 5. 0, 2, 2 simpan 2, 7. Nah, terus yang dibeli Pak Hudi. Pak Hudi dia beli 4/5-nya. Berarti 4/5 dikali 720. 720 bagi 5. 1, 5, 2, 22 bagi ini 4, 20, 24. Berarti 1 coret 144. Jadi tinggal 144 dikali 4. 6, 1, 7, 1, 5. Berarti yang dibeli adalah 576 buah. Seperti ini. Oke, balok ukurannya
panjangnya 50, lebarnya 30, tingginya 70. Volumenya adalah P kali L kali T. Berarti 50 kali 30 kali 70. Ini Miss mau 5 kali 3 kali 7 dulu. 5 kali 3, 15. Kali 7, 0, 5, 3, 105. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Tambahin. 1, 2, 3 cm persegi. Dia jadi liter. Dia dibagi dengan 1000. Nolnya 3. Jadi 105. Jadi jawabannya adalah 105 liter. Oke, pembahasan sampai sini. Silakan dipelajari dengan baik. Nah, ini sudah dapat kisi-kisi untuk kalian UPK-nya. Nanti misalkan coba, kalau misalnya ada waktu lebih, misalkan coba buatkan contoh soalnya untuk kalian kerjakan. Selamat belajar, selamat berjuang. Jika kalian usahanya baik nih, yakin pasti yang kalian dapat adalah hasil terbaik kalian. Oke, terima kasih semua.